Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusilvia. NIM saya 2038303230. Saya Ekonomi Syariah kelas B, nomor absen 28. Pengertian akhlak, etika, dan moral. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Dinamakan khuluq karena etika bagaikan khalqah, karakter pada dirinya. Dengan demikian, khuluq adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-hayyam. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik, jalan yang sesuai untuk menuju akhlak, pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Pengertian akhlak menurut menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sifat yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan, perbiatan. Etika adalah teori tentang perbuatan manusia dilihat dari baik dan buruknya. Etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki perbuatan baik dan perbuatan buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh dapat diketahui oleh akal pikiran. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Menurut istilah moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia yang baik dan wajar sesuai dengan ukuran tindakan yang oleh umum diterima, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Pengertian tasawuf secara lugawi. Secara lugawi, pengertian tasawuf dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian. Pertama, tasawuf berasal dari kata ahlu sufah yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid. Mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada bingkai global urgensi tasawuf yang disajikan bagi kalangan intelektual muda, seperti para mahasiswa, adalah upaya positif untuk sadar dan mengenal pada eksistensi dirinya, sehingga ia akan sampai pada eksistensi Tuhannya. Konsep pendidikan tasawuf yang terkenal adalah barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Kajian tentang tasawuf semakin banyak diminati orang. Sebagai bukti, misalnya, semakin banyaknya buku yang membahas tasawuf yang banyak kita temui telah mengisi berbagai perpustakaan, terutama di negara-negara yang berpenduduk muslim, juga negara-negara barat sekalipun yang mayoritas masyarakatnya adalah non-muslim. Perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral, yaitu akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya. Akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan.
kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak yang bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah SWT. Sedangkan etika sendiri merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, dan kesusilaan tentang baik dan buruknya. Tujuan dan manfaat akhlak tasawuf. Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ibadah inti dalam Islam juga memiliki tujuan pembinaan akhlak mulia. Misalnya, sholat bertujuan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Zakat di samping bertujuan menyucikan harta, juga bertujuan menyucikan diri dengan memupuk kepribadian mulia cara membantu sesama. Puasa bertujuan mendidik diri untuk menahan diri dari berbagai syahwat. Dengan demikian, tujuan secara umum adalah membentuk kepribadian seorang muslim yang memiliki akhlak mulia, baik secara lahiriah maupun batiniah. Demikian penjelasan dari saya tentang akhlak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.